Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang baik, pada hari ini kita akan belajar tentang menulis ilmiah. Khususnya menulis esai. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah agar Anda semuanya mampu menulis esai dengan benar dan tepat. Butir-butir yang akan saya sajikan pada hari ini meliputi 6 hal. Yang pertama, apa itu esai, kerangka esai, paragraf pendahuluan yang meliputi pernyataan umum dan pernyataan tesis, paragraf tubuh, paragraf penyimpul, penanda transisi antar paragraf. Baik, kita mulai. Apa itu esai? Esai adalah karya tulis yang dirancang untuk menyajikan ide, mengusulkan argumen, mengekspresikan emosi, atau memulai debat. Esai adalah tulisan formal pendek, menyangkut satu subjek. Biasanya ditulis untuk mencoba membujuk pembaca dengan menggunakan bukti penelitian. Esai adalah alat yang digunakan untuk menyajikan ide-ide penulis dengan cara non-fiksi. Para mahasiswa yang baik, adapun kerangka esai itu meliputi 3 bagian. Yang pertama ada paragraf pendahuluan, yang kedua paragraf tubuh, dan yang ketiga adalah paragraf penyimpul. Paragraf pendahuluan ini meliputi 2 unsur. Yang pertama adalah pernyataan umum, dan yang kedua adalah pernyataan tesis. Nah, pernyataan umum ini gunanya adalah untuk memperkenalkan topik umum esai kepada pembaca. Dan yang kedua adalah bagaimana kita merebut minat pembaca agar mau meneruskan bacaannya. Oleh karena itu, pernyataan umum ini perlu dirancang sedemikian rupa sehingga menarik minat pembaca. Yang kedua adalah pernyataan tesis. Pernyataan tesis itu berfungsi untuk menyatakan topik yang spesifik, dan bisa juga mendaftar subtopik atau subdivisi topik utama dan subtopik. Juga bisa menunjukkan pola organisasi esai. Jadi dalam pernyataan tesis itu sudah bisa kita ketahui atau para pembaca sudah tahu bahwa apa-apa yang mau disajikan oleh penulis meliputi ini, dan itu. Biasanya kalimat terakhir dalam paragraf pendahuluan. Artinya, pernyataan tesis itu biasanya para penulis menempatkannya pada kalimat terakhir dari paragraf pendahuluan. Pernyataan tesis biasanya ditempatkan pada kalimat akhir pada paragraf pendahuluan. Para mahasiswa yang baik, mari kita lihat satu contoh esai singkat mengenai pengaruh pribumi Amerika terhadap budaya Amerika modern. Saya coba bacakan. Ketika orang-orang Eropa pertama kali mendarat di benua Amerika, mereka menghadapi budaya yang benar-benar baru dari orang-orang pribumi Amerika Utara. Pribumi Amerika yang telah memiliki budaya yang berkembang dalam banyak hal pasti ingin mengetahui mengenai perilaku dan kebiasaan orang Eropa yang asing. Sebagaimana juga orang-orang Eropa ingin tahu tentang budaya pribumi Amerika. Sebagaimana sering terjadi ketika 2 atau lebih budaya berkontak, terdapat perubahan budaya. Pribumi Amerika mengadopsi beberapa cara orang Eropa, dan orang Eropa mengadopsi cara-cara pribumi Amerika. Akibatnya, pribumi Amerika telah memberi banyak kontribusi
terhadap budaya modern Amerika, khususnya di bidang bahasa, seni, makanan, dan pemerintahan. Anda lihat pada paragraf pendahuluan itu, ada yang saya ketik dengan hitam atau dihitami atau dipertebal, yaitu akibatnya pribumi Amerika telah memberi banyak kontribusi terhadap budaya modern Amerika, khususnya di bidang bahasa, seni, makanan, dan pemerintahan. Nah, paragraf pendahuluan ini terdiri atas dua. Yang pertama, apa tadi? Pernyataan umum. Dan yang kedua adalah pernyataan tesis. Nah, pernyataan tesis ini berada di akhir paragraf pendahuluan. Berada pada kalimat terakhir, yaitu pribumi Amerika telah memberi banyak kontribusi terhadap budaya modern Amerika, khususnya di bidang bahasa, seni, makanan, dan pemerintahan. Jadi, penulis telah membuat organisasi tulisannya lewat pernyataan tesis. Pernyataan tesisnya yang akan dibahas nantinya itu ada dalam bidang bahasa, seni, makanan, dan pemerintahan. Dengan demikian, nantinya penulis akan membuat berapa paragraf isinya. Ini bisa kita lihat. Pertama, bahasa. Yang kedua, bagus, seni. Yang ketiga, makanan. Dan yang keempat, pemerintahan. Jadi nanti dalam paragraf tubuh, ada 4 paragraf yang akan dibahas oleh penulis, sebagaimana sudah ditunjukkan pada pernyataan tesis. Nah, paragraf sebelumnya, kalimat sebelumnya, yaitu di dalam paragraf pendahuluan ini, ada namanya pernyataan umum, yaitu pribumi Amerika mengadopsi beberapa cara orang Eropa, dan orang Eropa mengadopsi cara-cara pribumi Amerika. Itu adalah pernyataan umum. Lalu dispesifikkan dalam pernyataan tesis dalam bidang bahasa, seni, makanan, dan pemerintahan. Paragraf kedua tentunya akan bicara tentang bahasa. Nah, seperti contoh. Pertama, pribumi Amerika meninggalkan tanda-tanda yang permanen terhadap bahasa Inggris. Orang-orang pertama yang datang ke Amerika Utara meminjam beberapa kosakata pribumi Amerika yang berbeda untuk tempat-tempat di bumi pendudukan yang baru. Nama-nama kota, sungai, dan negara bagian diambil dari bahasa pribumi Amerika. Misalnya, Delaware, Iowa, Illinois, dan Alabama merupakan nama suku pribumi Amerika. Seperti halnya juga nama kota Chicago, Miami, dan Spokane. Di samping nama tempat, bahasa Inggris mengadopsi kata-kata dari berbagai bahasa penduduk pribumi Amerika untuk binatang dan tumbuh-tumbuhan yang ditemukan di Amerika. Misalnya, chipmunk, moose, raccoon, skunk, tobacco, dan squash adalah beberapa contohnya saja. Nah, itu dibahas mengenai bahasa. Lalu kita membahas mengenai apa tadi? Sesudah bahasa kita bicara tentang seni. Maka paragraf tubuh yang kedua bicara tentang seni. Walaupun kosakata bahasa Inggris merupakan bidang yang paling banyak menunjukkan pengaruh pribumi Amerika, bukanlah satu-satunya bidang yang mendapat pengaruh yang telah terbentuk oleh kontak dengan pribumi Amerika. Seni adalah bidang lain yang merupakan kontribusi penting bagi pribumi Amerika. Tenunan carpet wall oleh wanita-wanita suku Navajo di Arizona dan New Mexico adalah karya seni yang dinilai tinggi di Amerika Serikat. Perhiasan pribumi Amerika yang terbuat dari perak dan batu pirus juga sangat populer dan sangat mahal, terutama di wilayah di bagian barat dan barat selatan Amerika Serikat. Kerajinan tangan pribumi Amerika seperti tembikar, produk kulit, dan manik-manik juga dijumpai di banyak rumah-rumah Amerika.
Tentu saja seni dan kerajinan tangan pribumi Amerika merupakan bagian budaya Amerika yang berharga. Nah, itu bicara tentang seni. Karena tadi di dalam paragraf pendahuluan atau pernyataan tesis tadi itu kita sudah bicara bahwa penulis akan berbicara tentang seni. Kemudian paragraf selanjutnya yaitu tentang makanan dan pemerintahan. Nah, tentang makanan. Mari kita lihat. Selain bahasa dan seni, pertanian merupakan bidang lain yang banyak dipengaruhi oleh pribumi Amerika terhadap pendatang baru yang tiba dari Eropa, Afrika, dan Asia. Menjadi petani yang terampil, pribumi Amerika Utara mengajar pendatang baru banyak hal tentang teknik pertanian dan hasil panen. Setiap anak sekolah di Amerika telah mendengarkan sejarah tentang cara pribumi Amerika mengajar pendatang baru yang pertama untuk menempatkan ikan yang sudah mati di lubang tanam untuk menyiapkan pupuk bagi tanaman. Selanjutnya, mereka mengajar para pendatang baru itu tentang metode irigasi dan rotasi panen. Banyak makanan yang dimakan oleh orang-orang Amerika saat ini diperkenalkan kepada pendatang baru dari Eropa oleh pribumi Amerika. Misalnya, jagung dan coklat tidak dikenal di Eropa. Pada saat ini, makanan tersebut telah menjadi makanan pokok Amerika. Selanjutnya tentunya, seperti dalam pernyataan tesis tadi, kita bicara yang terakhir adalah pemerintahan. Akhirnya, tidaklah mengherankan bagi beberapa orang yang belajar bahwa penduduk Amerika Serikat juga berutang kepada pribumi Amerika mengenai bentuk pemerintahan. Iroquois merupakan suku paling besar yang memiliki banyak cabang. Bernama Nations, telah berkembang menjadi sistem pemerintahan modern di Amerika Serikat untuk membentuk pemisahan yang timbul di antara cabang-cabang yang berbeda-beda. 5 dari nation telah bergabung bersama dalam suatu konfederasi yang dinamakan Liga Iroquois. Di bawah liga tersebut, setiap nation bersifat otonom untuk menjalankan urusan internalnya. Tetapi nation tersebut bertindak sebagai unit yang menangani urusan luar, dan seterusnya. Kemudian tentunya paragraf terakhir adalah kesimpulan atau simpulan. Simpulannya, kita dapat melihat dari beberapa contoh ini pengaruh pribumi Amerika terhadap bahasa, seni, kebiasaan makan, dan pemerintahan. Orang-orang Amerika sangat berutang kepada pribumi Amerika terhadap kontribusi budaya Amerika Serikat. Jadi pernyataan tesis itu bersifat spesifik. Pernyataan tesis memberikan arah pertukaran pengaruh pribumi Amerika terhadap budaya Amerika modern dan mendaftar subtopik yang tadi saya bacakan itu dikembangkan pada paragraf tubuh, yaitu bahasa, seni, makanan, dan pemerintahan. Para mahasiswa yang baik, jadi tentu saja akibatnya pribumi Amerika telah memberi banyak kontribusi terhadap budaya modern Amerika, khususnya di bidang bahasa, seni, makanan, dan pemerintahan. Nah, itu tadi. Nah, paragraf itu tadi sudah saya bacakan, bahwa tentunya di paragraf tubuh penulis akan membahas seperti yang dinyatakan dalam pernyataan tesis, bahasa, seni, makanan, dan pemerintahan. Dan tentu saja tadi bahwa ada namanya paragraf penyimpul. Saya ulangi bahwa kerangka esai itu ada 3. Yang pertama adalah paragraf pendahuluan, yang kedua paragraf tubuh, dan yang ketiga adalah paragraf penyimpul. Nah, paragraf penyimpul ini adalah menandai akhir esai. Untuk membuat paragraf penyimpul dimulai dengan penanda transisi, misalnya simpulannya, akhirnya, dan sebagainya. Mengingat pembaca mengenai butir-butir utama, mengingatkan pembaca mengenai butir-butir utama yang dapat dilakukan dengan 1 atau 2 cara, yaitu meringkas subtopik dan memparafrasa tesis penulis.
Yang ketiga adalah menyerahkan kepada pembaca pikiran akhir tentang topik. Kesempatan ini digunakan untuk menyampaikan pesan penting dan efektif kepada pembaca untuk diingat. Para mahasiswa yang baik, akhirnya kita pada segmen terakhir, yaitu penanda transisi. Ada beberapa penanda transisi yang perlu Anda gunakan untuk menulis esai. Yang pertama ada untuk ide tambahan. Yang pertama yaitu sejauh lagi, selanjutnya, di samping itu, selain itu. Untuk ide yang berlawanan, akan tetapi, namun, bagaimanapun juga, dan seterusnya. Untuk pilihan sama halnya, untuk simpulan atau ringkasan, singkatnya, ringkasnya, untuk waktu sementara itu, beberapa saat kemudian, sesudah, untuk tempat, di sana, di sini, kemudian untuk tujuan, untuk maksud itu, untuk sebab, oleh sebab itu, oleh karena itu, jadi, maka akibatnya, contohnya misalnya. Ini sangat penting, agar supaya tulisan kita itu koheren. Dan nanti akan kita bicara tentang koherensi untuk sebuah paragraf. Para mahasiswa yang baik, jadi simpulannya adalah esai memiliki 3 bagian. Yang pertama pendahuluan, tubuh, dan penyimpul. Kemudian, paragraf pendahuluan itu meliputi 2 aspek. Yang pertama, pernyataan umum, dan yang kedua adalah pernyataan tesis. Nah, supaya paragraf kita itu koheren, bertaut antara satu paragraf dengan paragraf lainnya, antara satu kalimat dengan kalimat lainnya, kita perlu menggunakan penanda transisi. Selamat, dan semoga Anda menjadi penulis esai yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.